tadi saya langsung tinggalkan. Kondisi gitu, Laura Bang. gimana, Bang? Kondisi Laura, Iya, Bang, dia seperti apa? sehat-sehat walafiat ya, nggak ada apa-apa. Semakin ceria dia, karena dia kan ada di tempat yang benar, didampingi dengan seorang yang benar dan sebagainya. Doain saja lah ini anak. Kalau nggak salah sih mereka akan ramahan dalam puasa bersama-sama ya. Informasi yang saya terima seperti itu. Ada rencana liburan kemana, Bang, sama NN? Kalau puasa nggak mungkin liburan. Puasa kan pasti ke masjid liburannya taraweh. Ya pasti ke masjid taraweh, mungkin taraweh di rumah. Kita ibadah lah ya 30 hari ya. Ada yang jadi dalam saat kita bulan puasa biasanya lebih sibuk dengan menjalankan ibadah, puasanya, tarawehnya, dan dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Insya Allah puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu yang terpenting. Ada lagi yang mau ditanya masalah persidangan Baim Wong, sidang selanjutnya hari Rabu. Sekali lagi saya katakan bahwa Baim sampai detik kemarin tidak pernah ada perintah kepada saya untuk mencabut gugatan. Jadi kalau ada info hoak dan sebagainya, bahwa ada perdamaian atau Baim akan rujuk, itu adalah informasi yang tidak benar. Permohonan ikrar talak diajukan Ibrahim Wong atau Muhammad Ibrahim, artinya kunci untuk mencabut gugatan itu ada di tangan Ibrahim atau Muhammad Ibrahim atau Baim Wong. Baim Wong tidak pernah memerintahkan saya untuk mencabut gugatannya. Dia tetap dianggap bahwa sudah tidak perlu lagi dipertahankan rumah tangga ini karena dianggap bahwa istrinya melakukan sesuatu yang melanggar syariat Islam. Itu cukup membuat dia sakit seperti itu. Oke, Bang, untuk Laura sendiri aktivitasnya di rumah Dia aja? tadi dia lagi kemarin sih kayaknya ya lagi rame-rame dia olahraga itu ya kalau nggak salah. Jadi olahraga yang saya terima fotonya ada olahraga dan sebagainya. Doain saja lah ya. Apalagi ini besok insya Allah sudah mulai kita menjalankan awal Ramadan. Kita doakan semua. Saya juga minta maaf semua sama teman-teman media kalau ada kesalahan apapun. Mungkin kadang saya di WA kadang nggak menjawab karena saya dalam keadaan sidang. Setelah itu baru saya jawab dan sebagainya. Saya juga minta maaf. Marhaban Ramadan. Itu yang harus saya ucapkan sekarang. Bang, kapan Laura bisa muncul ke publik, Bang? Itu harus izin Nikita. Saya nggak berani ngomong. Kalau Nikita izinkan, pasti bisa tampil ke publik. Tapi kalau Anda lihat video-video Nikita atau mungkin di Instagramnya, itu kan dia sudah berduaan sama Nikita, dia dengan adik-adiknya, dan juga dengan Mail, dan juga dengan Lintang. Artinya dia sudah go public lagi. Dan itu pun harus izin. Kalau Nikita tidak mengizinkan, tidak bisa. Gitu. Tapi Bang, sekarang di mana sih, Bang, Bang, Laura tinggal di mana? Tempat istimewa, seperti yang saya katakan kemarin. Abang, terkait dengan statement dari pihaknya Fadel bahwa benar ada uang yang dibilang 800 juta itu ternyata nggak 800 juta kok, tapi di bawah itu jauh dan itu dipakai untuk keperluan Laura sendiri. Tanggapan Abang sendiri gimana, Bang? Berarti benar dong, yang selama ini saya tidak mau menilai uangnya, saya hanya menilai kebenarannya yang selama ini disangkal dan seterusnya, dianggap bikin sial dan seterusnya. Terbukti bahwa justru ada uangnya seorang anak kecil, ada dikelola. Itu saja, saya nggak akan membahas nilainya, tapi saya mau mencoba membahas tentang kejujuran dan kebenaran. Kejujuran itu penting dalam hidup, kebenaran itu penting supaya kita itu tegak lurus dalam menjalani kehidupan. Itu adalah pengakuan dan itu adalah sebuah petunjuk, bukti adanya sebuah kebenaran apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani yang selama ini. Soal nilai saya tidak mencampuri karena itu persoalan lain, tapi yang terpenting apa yang disampaikan Nikita Mirzani itu benar. Dan itu sudah dijawab sendiri yang selama ini selalu dibantah.
Itu saja yang terpenting dan Anda bisa menilai bagaimana seseorang bisa membantah tiba-tiba sekarang membenarkan. Anda bisa melihat seperti itu ya. Bang, apakah Laura Bang, sekarang masih tinggal sama tinggal di itu Bang, sama kan dia berubah gara-gara budenya ya Bang ya kalau nggak salah Bang. Nah, apakah dia tinggal Nggak sama usah saya budenya jawab Bang? lah. Budenya itu bisa saya, bisa siapa saja lah. Oh. Yang penting kan dia itu sejak saya ambil alih dari rumah aman, saya minta secara resmi ke penyidik supaya dia ditaruh di bawah pengawasan, di bawah tanggung jawab Nikita Mirzani. Sejak saat itulah dia berubah. Dia kembali menjadi anaknya Nikita Mirzani, seperti itu. Bang, soal uang tadi Bang, apakah akan ada sikap dari Nikita Mirzani nggak sih Bang terhadap statement kemarin itu? Kalau itu nanti tanya ya. Saya pikir sebentar lagi bulan puasa kita ibadah saja dulu lah ya. Saya nggak mau nanggapin itu. Dia dalam keadaan sehat, alhamdulillah sehat-sehat walafiat seperti itu. Hanya dari pihak Niki sendiri sampai bulan puasa ini tidak akan membuat laporan atau Enggak, dia mau ibadah saja lah ya. Kita mau ibadah semua, tapi hal-hal yang sudah terjadi kalau memang ada proses yang harus kita lalui, kita harus laksanakan. Contohnya sidang Rabu itu, sidangnya Baim Wong itu, walaupun itu bulan puasa, karena itu sudah terjadi jauh sebelum bulan puasa, saya harus hadir. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang harus kita laksanakan, mungkin alangkah baiknya kita tunda dulu. Kalau mengawali adanya sebuah perbuatan, saya berharap mungkin kita bisa diskusikan sama misalnya yang meminta bantuan untuk kita laksanakan setelah Idul Fitri. Jadi biar kita konsentrasi di dalam ibadahnya. Tapi kalau hal-hal yang terjadi sebelum bulan Ramadan dan itu menjadi rangkaian peristiwanya yang harus dilaksanakan di dalam awal bulan Ramadan dan pertengahan dan seterusnya, ya harus kita laksanakan dan itu menjadi kewajiban seorang advokat untuk tetap mengikuti proses hukumnya baik dalam persidangan dan proses hukum yang lainnya seperti itu. Bang, Oke, ada Abang, rencana Laura sama NM mau ke Mekah Bang? Sepertinya, tapi nggak tahu kapan ya. Saya nggak tahu kapan. Sepertinya sih mau rame-rame sama adik-adiknya kali. Itu seperti itu. Abang menanggapi bahwa Bang Rasman katanya juga mau melaporkan Laura, gimana tanggapan Abang sendiri Bang? Itu siapa yang ngomong? Kabarnya. Enggak, maksudnya yang bicara ini siapa? Kalau yang bicara itu advokat, saya akan menanggapi. Kalau enggak, saya enggak akan menanggapi. Oke, Bang. Abang R, Bang, Abang R. Siapa itu? Bang Ran. Iya, legalitasnya apa? Sebagai apa? Jadi Kuasa kalau hukum, Bang, kuasa hukum. kuasa hukum itu ada legalitasnya. Misalnya ada berita acara sumpah, ada dan sebagainya. Kalau saya menanggapi, mohon maaf, akhirnya nanti saya salah dengan organisasi. Karena dalam organisasi itu ketat, syaratnya ketat. Jadi saya tidak boleh membenarkan hal-hal yang menurut hukum itu sudah dilakukan sesuatu yang kita sudah tidak bisa lagi mengkategorikan bahwa dia adalah seorang advokat. Seperti itu. Bang. Contoh, ini biar teman-teman wartawan tidak bertanya-tanya. Tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada saya. Saya wartawan, Bang. Ya, kalau saya tidak kenal, saya akan tanya. Anda itu punya nggak ID card-nya sebagai dari media, sehingga Anda itu bagian dari wartawan pers. Kalau nggak ada, saya mungkin tidak mau diwawancarain. Atau begitu sebaliknya. Itu kan berarti ID itu kan menentukan, betul ya? ID seorang wartawan itu menentukan. Betul, Bang. Nah, kalau misalnya tiba-tiba tidak ada ID, saya diwawancarai satu, berarti saya membenarkan bahwa dia adalah membenarkan seseorang yang tidak mempunyai ID card sebagai wartawan, tapi saya akhirnya membenarkan dia menjadi wartawan. Itu saya salah juga jadinya. Oke. Jadi hukumnya seperti itu sih, gampang kok ya.
Lalu jadi terkait yang maaf terkait Bude dan Pade itu Pade itu ternyata abang gitu bang maksudnya bang yang tadi dijelaskan Off the record. apa? Off the record kan bahasanya wartawan kan gitu. Off the record. Nah, wartawan kan lebih jago sama gue. Ini lagi record maksudnya gimana? Ya off the record, nggak boleh Anda tahu. Oh gitu ya. Iya. Terus Bahasa yang gampang itu mohon maaf sampai sekarang harus dirahasiakan. Itu aja. No comment. no comment. Lalu Komen bang itu bisa juga. tadi Laura nelpon kata abang penting itu soal apa bang? Sepenting apa bang? Nggak ada kalau dia telepon itu kan berarti menggunakan telepon orang lain. Biasanya telepon yayasan. Kasihan kalau dia telepon saya tidak angkat. Paham ya? Jadi di dalam hidup ini kita punya skala prioritas. Artinya ini kan bisa saya hold ya, wawancara tadi kan bisa saya hold untuk sementara. Tapi telepon dia kalau saya tidak angkat, satu saya takut dia kecewa. Takutnya dia menggunakan HP lagi, terus HP-nya itu mungkin dipergunakan oleh yang lain untuk telepon yang lain. Jadi di saat dia telepon harus terlebih dahulu saya angkat teleponnya. Walaupun dia cuma nanya sesuatu yang tidak terlalu penting. Tapi di saat saya bisa angkat teleponnya kan pasti ada kebahagiaan seorang anak. Ya telepon bisa diterima. Saya pikir itu kan yang terpenting. Jadi bukan ada sesuatu, tidak ada sesuatu, tapi bagaimana kita mencoba melakukan skala prioritas. Dia tidak punya HP, dia tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun juga melalui alat komunikasi. Tapi di saat dia menggunakan alat komunikasi berarti dia meminjam dengan rumah istimewa tersebut. Nah, kalau memang dari rumah istimewa dia nelpon kepada saya, kan kasihan kalau nggak saya angkat. Jadi saya angkat sebentar, walaupun tidak lama. Biasa dia sering nelpon itu sering nanya Jadi aja. Bang, kapan lebih intens komunikasinya sama abang daripada sama NM bang atau gimana bang? Enggak lah, sama mamanya sering, banyak banget. Itu rumah kan asik lah itu ya rumah. Saya bilang tadi tempat istimewa ya kan berarti kan istimewa sekali tempatnya. Abang Jadi berarti untuk membeda aja rumah istimewa sama tempat rumah aman sama tempat istimewa itu sama-sama tempat, cuma bedanya ini lebih eksklusif, lebih bagus, lebih santai dan seterusnya seperti itu. Bang, terakhir abang kapan berarti ketemu udah sama LM, Bang? Kemarin 2 hari yang lalu saya sama dia. Hari apa? Hari Minggu saya ketemu. Sabtu saya ketemu, Minggu ketemu lagi. Ya lagi kebetulan tidak jauh dari saya. Jadi tidak jauh dari rumah saya, saya jalan-jalan. Dia anak saya juga seperti anak sendiri kan. Saya jalan-jalan ke sana, ngobrol, tawa-ketawa. Nggak ada berarti masalah. abang udah seperti ibaratnya sosok om ya bang bagi Laura ya om ya bang. Ya bisa dikategorikan seperti itu. Emang dari kecil kan saya mau kenal dia. Dia masih kecil kan saya sudah kenal dia. Jadi dia mungkin menganggap saya omnya. Omnya berarti Ami dia manggilnya. Ya udah. Makanya kalau di saat seperti itu dia telepon, kalau nggak kita angkat, saya takut jangan lu kenapa nggak mau diangkat kan gitu. Karena nggak gampang bisa menggunakan alat komunikasi di tempat istimewa tersebut. Karena itu kan memang dibatasi. Bukan dilarang tapi dibatasi. Jadi tapi boleh berkomunikasi. Nggak ada masalah. Tapi kalau abang nasehatin Laura apa aja gitu Laura selalu dengar berarti ya bang ya. Karena udah Ya kita jadi nggak apa-apa kita ngobrol-ngobrol santai-santai. Nggak ada, tidak pernah saya membahas urusan hukum. Saya membahas urusan kemanusiaan, urusan ibadah dan seterusnya. Tapi Bang, Laura kan tidak mengetahui kan berita-berita tentang ibunya, Bang. Nggak ada apa-apa dia, nggak ada. Saya nggak tahu ya kalau dia lihat-lihat di media sosial. Saya nggak nanya-nanya seperti itulah. Dan Laura juga tidak bicara dengan Abang bertanya gitu. Enggak, kita bahas-bahas apa ya kemarin itu sambil ketawa-ketawa aja dia. Oh persiapan mau Ramadan ini gimana gitu loh. Itu aja yang kita bahas. Santai kok. Oke, Abang sedikit dong Bang tentang Niki Bang. Terserah Abang mau bicara seperti apa gitu. Aku cuma pengen nanya bagaimana dengan
permasalahan. Saya mohon maaf diakhiri dulu. Ini ada telepon. Bang, sedikit Dari Bang. Laura lagi, Bang. Iya. Saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya harus terima telepon sebentar. Nanti kalau memang sempat kita lanjut lagi jam 2, jam 3 ya. Terima kasih ya. Oke, Bang. Yuk.